Jago ngelukis? Ya gue nggak bisa. Pernah bawa truk? Karena kalau bukan Piko gue nggak akan bawa truk, karena ngapain? Bukan cita-cita gue jadi supir truk. Yang ketiga, Kalau aku nih ngeliat Sarah ya, bangga banget sih, dia atlet berprestasi gitu. Terus dia jago berantem, badass banget sih pokoknya. Dari Sarah keseharian, terus sampai Sarah ke fancy tuh beda banget. Terus juga dia sayang dan bucin banget sama Piko. Terus dia sayang sama neneknya juga. apaan ya Cuk? Lu dapet belum jawabannya? Lu tau gak tiga? Buat siapa? Buat lu. Lu lagi kepikiran juga nih. Aduh. Gue montir dan gue bisa bikin apa aja gitu sih, kayak MacGyver gitu kali ya. Gue bisa bikin barang-barang yang bisa memudahkan pencurian kita sih kayaknya gitu. Jadi kalau bisa dibanggakan dan alasan untuk gue terus hidup sampai trilogi gitu kali ya. Amin. Itu adalah gue bisa bikin semuanya gitu. Dan kalau semuanya butuh sesuatu ya yang tidak diperjualbelikan secara masif, ya bisa bikin sama Gofar. Jadi itu keunggulannya Gofar mungkin. Berani kali ya. Bisa berani lagi. Iya nggak apa-apa deh, berani. Berani untuk melakukan hal-hal yang dia tidak pernah bayangkan. Betul. Lompat dari gedung. Ngapain seniman lompat gedung? Gimana? Tapi Piko bisa. Dia udah. Benar sekali. Vela cewek yang pinter sih gitu. Maksudnya ya yang pasti untuk melakukan misi dan punya kemampuan manipulasi dan sebagainya sebenarnya, walaupun itu hal yang nggak dibenarkan ya. Cuman dia pintar, cerdas, dia tahu bagaimana cara approach orang. Yang artinya dia juga punya skill untuk mengenali, berkomunikasi sama orang. Dan sebagai Vela yang dengan kondisi hidupnya yang serba berkecukupan, dia bukan anak yang manja sih gitu. Jadi dia ya mungkin karena ada hal-hal yang kurang juga dalam hidupnya, mungkin soal koneksi, dia memang cenderung tidak punya teman dekat gitu. Jadi memang dia strive untuk itu sendiri gitu loh, dengan source yang dia punya gitu. Dan memang akhirnya dia manfaatkan itu ya untuk bangun connection sama Sarah, pada akhirnya sama Piko, sama Ucup, sama Gofar, sama Tuk-Tuk gitu. Jadi dia pinter sih, maksudnya dia cewek yang smart. Hidup Vela gitu. Kalau Tuk-Tuk sendiri keunggulannya dia driver, getaway driver. Ya. Dia bisa nyetir, ngebut-ngebutan, ngedrift, dan punya keahlian yang tinggi dalam nyetir. Yang bisa dibanggain itu mungkin gue sama Gofar bakal dibutuhin banget untuk yang kedua dan juga yang ketiga. Karena masih minta gitu kayak ayo dong. Karena itu keunggulan kita yang sangat penting banget untuk apa yang kita lakuin dalam film ini gitu kan. Salah satu aspek penting gitu. Tapi emang kita kayak Mas Angga bilang bahwa pencurian ini tuh butuh semuanya gitu loh. Kayak Tuk-Tuk sebagai kaki, gue sebagai tangan, Piko sebagai hatinya, terus Sarah sebagai ototnya, Ucup dan Vela sebagai otaknya. Jadi kayak semuanya saling melengkapi, dan salah satu nggak ada pasti pincang. Iya. Pastinya ya keahlian utamanya hacker pastinya kan. Terus apa ya? Hacker. Iya. Terus dia jual barang ilegal kali. Lu bangga dia jual barang ilegal. Lo proud ya dia kayak dia jualan di Tapi lo harus tahu sebenarnya barang dia Indonesia. ngejual barang ilegal itu karena dia punya keinginan kayak gitu ini. ya, apa? Dia punya tujuan gitu loh. Supaya kayak, orang-orang semua bisa pakai barang. iya, branded jadi sebenarnya kan? barang-barang yang gue jual adalah barang-barang yang sangat rare dan langka gitu loh. Iya. Jadi kan kalau ya orang taunya mungkin kalau orang yang punya uang banyak doang yang bisa beli barang langka gitu. Iya. Dan gue menjual barang-barang langka itu sama orang-orang yang ya emang pengen sih. Iya. Jadi Dan ya semua affordable yang murah gitu. Jadi ya bangga sih. Benar. Egalite ya. Walaupun itu sebenarnya ilegal ya. Maaf ya Iya, nggak teman-teman. apa-apa, tapi kan Robin Hood. Bener. Satu lagi Oh. yang gue banggakan. Bisa temenan sama Piko kali.
memberanikan diri sih. Gue workshop kan waktu itu tuh belajar mobil manual. Kalau jadi berani memberanikan diri. Gue timpuk lo ya, Ri. Iya enggak bener, apa namanya, salah satu caranya ya gue mencari cara untuk bisa belajar gitu. Salah satunya gue minjam mobil satpam gue yang di komplek. Dia kan mobil manual. Serius lu? Serius gue. Wow. Serius untuk belajar di muter-muter di komplek aja. Kan gue udah bisa mobil matic kan. Ya udah gue cobain, gue sama satpam gue naik, ya udah ajarin dong kayak gimana gitu. Tekan kuplingnya ini gini gasnya dikit aja. Lumayan berat sih, nggak ada power steering, cuman ya mungkin itu salah satu jadi salah satu percobaan gue untuk bisa lebih berani lagi gitu untuk mempelajari truk, mobil dan juga ngedrift gitu. Kalau misalnya gue nggak belajar ya mungkin gue nggak bisa ngedrift juga gitu. Latihannya berantemnya pakai dress beneran dan pakai heels beneran. Ya agak susah ya sebenarnya. Agni untuk jalan pakai heels tuh agak ngengkes gitu loh. Jadi dibiasain setiap harinya tuh pakai heels gitu, dan berantemnya juga dibiasain pakai heels waktu latihan. Itu struggling banget sih. Gitu. Ada rusak-rusak, terus boncel-boncel lutut aku, lecet-lecet gitu. Terus ada bekas jahitan, nggak deng. Lebay banget, nggak. Latihan yang mau Amanatu Drift apa? Sama satpam lo itu. Oh sama satpam. Seminggu sekali deh kayaknya ada. Gue denger kan satpam sekarang udah jadi satpam lagi kan. Dia udah les mobil kan. Les mobil ya? Dia bisnis les mobil ya. Kayak mungkin ya kendala pasti dalam prosesnya awalnya ada ya gitu, kayak ya apalagi misalnya gitu, again aku tuh nggak biasa megang kartu, untuk aku jarang. Sedangkan kan, dan aku merasa gini ya, tanganku tuh jarinya nggak panjang-panjang gitu loh. Jadi kalau megang yang doing some tricks, card tricks gitu tuh awalnya agak susah gitu. Tapi untungnya ya workshopnya memang dikasih waktu cukup banyak gitu. Terus aku juga kayak dikasih, aku sendiri juga ngasih kayaknya di YouTube kan banyak tuh yang video-video cara belajar card tricks. Terus kemudian juga belajar tentang gamenya sendiri gitu, kayak ya kalau misalnya poker kayak gimana, 21 kayak apa dan sebagainya gitu. Jadi lebih ke situ sih. Tapi karena workshopnya dikasih waktu lumayan, dan somehow setiap workshop di kantor tuh karena anak-anak yang lain juga lagi workshop apa, yang satu lagi ngapain, ntar ujung-ujungnya main kartu bareng aku juga gitu. Jadi kayak dibantuin sama mereka juga. Bondingnya gitu. dari situ sih gitu. Sampai ke lokasi pun masih main kartu. Iya gitu. Jadi akhirnya aku jadi kebiasaan gitu, dan bahkan di luar workshop pun, jadi kadang kalau misalnya aku lagi pergi sendiri atau misalnya lagi pergi sama teman gitu yang di luar produksi, maksudnya bahkan di luar dunia hiburan ini, aku jadi kebiasaan bawa kartu gitu, karena untuk belajar supaya lentur, kemudian kartunya juga karena mungkin terbiasa aku mainin jadi lebih nggak sekaku kalau awal gitu. Itu sih gitu, tapi ya jadi sekarang seenggaknya aku jadi jago bisa melakukan beberapa trik kartu lah. Yang tiba-tiba kebakar gitu. Bisa yang kerek gitu. Terus struk gitu deh. Gitu deh. Enggak. Kalau kayak gini gue nggak sih, belum bisa. Ucup sama Biko tuh emang ya nggak bisa dipisahin sih. Udah soulmate banget gitu romance-nya. Dan mungkin bagi Ucup emang dia tuh hidupnya sebatang kara gitu loh. Dia kayak nggak punya keluarga gitu. Jadi satu-satunya keluarga yang dia punya saat ini ya si Piko ini gitu. Jadi apapun yang dibutuhin sama Piko, dia mau ngelindungin Piko atau pokoknya apapun yang dibutuhkan tuh pasti Ucup selalu siap sedia gitu. Hari-hari bareng terus lah. Kayak selalu bareng kemana-mana. Dan ini menarik banget sih buat gue karena gue ngerasa cukup jarang ada film yang mendevelop kayak dynamic duo gitu. Apalagi bromance ya. Dan ini jadi salah satu pengalaman yang menarik juga bagi gue sebagai aktor gitu, karena mungkin kalau di film-film sebelumnya ya pasti ya pasangannya, maksudnya nggak usah disebutin. Gimana? Gue bingung ngomongnya gimana. Nah, mungkin maksudnya kayak drama cewek. Dramanya maksudnya percintaan gitu loh. Iya, Kalau iya, persahabatan itu kan jarang banget buat diungkit gitu, dan ini jadi salah satu pengalaman yang menarik sih gitu, apalagi untuk bisa ngebangun chemistry satu sama lain gitu. Dan gue rasa kalau bukan film Mencuri Raden Saleh, gue nggak tahu sih bakal ketemu Iqbal di mana gitu. Karena kayak Di premier jadwalnya orang, bro. bisa jadi cuma di premier orang doang. Karena kayak suatu
kemustahilan sih sebelum ini gitu. Gue berpikir gitu untuk bisa bekerja sama 6 orang yang ada di film ini gitu. Dan gue beruntung banget dan sangat senang banget akhirnya bisa diberi kesempatan gitu sama Mas Angga untuk bermain gitu. Tapi kalau untuk ngebangun chemistry-nya gimana ya? Kayak ya udah berjalan dengan langsung aja gitu, kayak organik banget sih. Kita ngeblend in satu sama lain gitu, karena gak cuma gue sama Iqbal doang gitu, bahkan sama pemain-pemain yang lainnya juga gitu. Karena di filmnya bener-bener sangat membutuhkan apa ya, kayak kalau temenannya fake pasti bakal kelihatan di filmnya gitu loh. Jadi kayak bener-bener membutuhkan kedekatan itu sih dari bahkan saat sebelum mulai syuting gitu. Jadi pas di kamera juga emang deket. Sebenarnya seru sih ngedrift. Kalau jadi pembalap penglihatan? Jangan dong. Enggak ya. Kalau ngedrift sih gue suka ya jujur. Karena ya awalnya sih gue coba-coba tapi lama-lama jadi nyaman gitu. Rasa borak. Ya gue suka sih ngedrift walaupun ada banyak rintangan waktu pas pertama workshop gitu, 2 hari hujan berturut-turut dan licin banget. Jadi latihannya tuh dikurangin jamnya. Cuman di hari ketiga harus bisa memaksimalkan latihannya untuk bisa ngelakuin U-turn drift. Dan itu bikin adrenalin gue naik dan juga bikin rasa penasaran gue tambah naik. Literally partner in crime ya. Jadi kayak gitu. Mereka memang sudah punya hubungan yang bisa dibilang nggak baru. Jadi maksudnya bukan hubungan yang masih meletup-letup gitu ya. Kalau yang kayak baru kan masih bahasanya getol gitu loh. Mungkin udah nggak yang kayak gitu ini karena udah berjalan sekian tahun gitu ya. Dan semuanya punya masalahnya mereka masing-masing. Piko punya masalah finansial, pengen ngebebasin bokapnya. Begitupun juga dengan Sarah, masalah finansial dengan neneknya. Sarah juga harus mendapatkan beasiswa untuk bisa dengan cara menang di PON gitu ya. Jadi sebenarnya Piko sebagai karakter juga tidak ingin menyusahkan partnernya sih. Jadi bukan kayak Piko mengajak Sarah untuk terlibat gitu. Maksudnya sebagai individu yang baik, lu juga kan nggak pengen temen lu atau pasangan lu ikut dengan masalah yang lu punya kan. Ya udah sendiri-sendiri aja gitu. Tapi akhirnya mau nggak mau nyemplung. Tapi justru menurut gua akhirnya itu yang bikin relationship-nya Piko sama Sarah jadi lebih kuat karena akhirnya mereka jadi mempertaruhkan hal yang sama kan. Gitu. Tadinya punya masalah masing-masing, sekarang mereka punya taruhan yang sama besarnya gitu. Enggak, karena gue menempatkan diri gue sebagai aktor aja. Jadi kalau ditanya baru gue kasih, karena gue mau bukan berarti karena misalkan gue juga punya ilmunya. Gimana pun kan semua yang terlibat di sini orang-orang yang jauh lebih hebat daripada gue. Jadi malah gue yang dapat ilmu dari mereka, dapat ilmu banyak banget untuk kedepannya gue bikin sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan apakah gue memberi saran tanpa diminta, enggak sih, gue nggak secelamitan itu. Karena gue malah berterima kasih gue bisa ada di project ini, gue bisa dapetin banyak ilmu banget buat karir produser dan directing gue suatu saat. Aduh, kalau ditanya apakah merasa yang terbaik? Iyalah, lo Enggak. sampai Terima kasih. Maksudnya kalau ada yang menilai seperti itu ya alhamdulillah banget buat aku gitu. Cuman down to earth banget ya. Tapi maksudnya grateful untuk itu gitu. Maksudnya kalau ada yang merasa memang aku seperti itu, ya aku bersyukur gitu. Dan justru buatku malah jadi semacam pengingat dan agak pressure juga sebenarnya ya. Maksudnya kayak oh ya udah, pada akhirnya yang bisa gue lakukan adalah ngasih yang terbaik aja gitu. Maksudnya outputnya akan seperti apa? Ya mungkin penilaian orang akan bisa beda-beda gitu. Cuman yang aku tahu memang ini dunia yang sangat aku cintai dari dulu gitu, dan ya udah maksudnya dan kemudian dikasih kesempatan untuk menjadi bagian dari film ini, ya udah kayak I'll do what I can do gitu. Itu sih. Jujur waktu pertama kali tahu hal itu aku juga kaget. Kayak gitu, emang gue ya kalau buat di action di sini? Ya iya, emang siapa lagi kalau bukan lo? Dari situ aku kayak jadi kegampar sih, kayak oh
dari situ juga mulai hilang tuh perasaan insecure dan segala macamnya. Terus aku jadi semangat banget untuk ngasah skill aku lagi sih. Dan yes, aku mau ada di industri ini ya karena aku suka akan martial art, dan aku seneng ngejalaninnya banget gitu. Jadi kayak aku mulai bisa nemuin apa yang aku mau gitu loh di industri entertainment ini. Sebelumnya kan aku nggak tahu mau ngapain, harus berakting seperti apa. Tapi ya juga ya, action ya. Aku tuh punya passion kalau ngerjain adegan action gitu. Halo IDN Time. Halo. Hai, halo semuanya. Halo semuanya, saya Oma Syahab. Halo semuanya, aku Ari Irham. Aku Agni berperan sebagai Sarah di film Mencuri Raden Saleh. Dan aku Rachel Amanda Aurora berperan sebagai Vela di film Mencuri Raden Saleh. Jangan lupa saksikan film Curi Raden Saleh. Tanggal 25 Agustus 2022 Di seluruh Indonesia. Yes, jangan lupa nonton ke bioskop. Dan mantan-mantanmu yang ditinggalin. Ajak semuanya.